Syifa Maharani Hikam. Saat ini aku adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 di Universitas Pakuan. Kesibukannya saat ini ya menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa lagi aja, cuman bedanya waktu sebelumnya mungkin sebagai mahasiswa reguler di S1, kalau sekarang itu sebagai mahasiswa yang khusus mendalami tentang profesi guru itu seperti apa dan harus bagaimana ke depannya. Di topik 5 ini dari pembelajaran awal dimulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, sampai elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi, dan yang terakhir itu aksi nyata. Pemahaman baru yang saya dapatkan tentang konsep refleksivitas ini tidak secara kebahasaan, karena sebetulnya kalau refleksivitas secara kebahasaan itu belum ada definisi khusus ya, tapi kalau konsep refleksivitas di dalam literasi itu sebetulnya adalah bentuk dari seorang penulis merefleksi dirinya sendiri berkaitan dengan literasi yang dialami selama kehidupannya itu, dari pengalaman-pengalamannya berkaitan dengan kegiatan membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan juga sebagainya. Nah, tulisan reflektif ini atau narasi reflektif ini itu bukan tulisan teoritis yang berisikan teori-teori atau juga berisikan tulisan yang merujuk pada definisi khusus dari literasi itu seperti apa, akan tetapi tulisan ini berisikan tentang eksplorasi dan pemaknaan lebih jauh dari penulis itu terhadap literasi berdasarkan pengalamannya sendiri. Ya, menurut saya literasi ini sangat penting dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, karena melalui literasi saya dapat memahami lebih jauh terkait diri saya sendiri dalam dinamika kehidupan ini. Selain daripada itu, literasi di dalam bidang studi saya itu biologi, literasi ini sangat bermanfaat sekali, baik itu bagi saya sebagai seorang guru untuk peserta didik, baik itu untuk peserta didik itu sendiri, yang mana ketika kita belajar biologi yang berhubungan dengan sains itu sangat memerlukan sekali keterampilan saintifik dan juga proses saintifik di mana peserta didik harus mengamati, menanya, kemudian juga memecahkan masalah dan sebagainya, dan itu semua terangkum dalam kegiatan literasi. Jadi literasi ini sangat penting sekali. Kemudian sebab lainnya yaitu melalui literasi saya dapat memahami bagaimana saya harus mengerjakan sesuatu, harus berhenti melakukan sesuatu, misalnya dalam penggunaan gawai. Nah, itu diperlukan juga literasi. Saya ingin menggunakan sosial media, bagaimana cara saya menggunakan sosial media yang baik, itu juga diperlukan literasi. Jadi literasi ini mungkin kita tidak sadar bahwa dalam kegiatan kita sehari-hari itu banyak kegiatan literasi yang kita lakukan, hal-hal kecil yang ternyata itu berdampak sangat besar ke dalam kehidupan kita gitu. Contoh kecilnya tadi dalam bermedia sosial maupun dalam melakukan pembelajaran, itu semua melibatkan kegiatan literasi. Oke, pertanyaan terakhir mungkin bagaimana saya berkontribusi terkait dengan literasi ini agar menjadi budaya di lingkungan saya. Hal pertama yang ingin saya lakukan, saya ingin membuat perpustakaan sederhana di dalam rumah saya sendiri, karena lingkungan yang ingin saya biasakan dengan literasi khususnya itu adalah keluarga yang terlebih dahulu gitu kan. Jadi perpustakaan ini nantinya akan bermanfaat untuk saya, pasangan saya, anak-anak saya nanti, dan mungkin keluarga-keluarga saya yang lain yang ketika mereka berkunjung ke rumah saya bisa juga menggunakan perpustakaan itu dengan baik. Nah, perpustakaan ini saya sih berharap tidak hanya berisikan buku-buku yang berbasis biologi, tapi juga buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak. Mereka bisa berimajinasi di sana, mereka bisa juga menuangkan ide-idenya dalam bentuk gambar misalnya. Jadi perpustakaan itu tidak hanya untuk membaca, bisa juga untuk menulis, anak-anak berkreasi, bermain juga gitu. Jadi ya pokoknya perpustakaan yang membahagiakan lah gitu, baik itu untuk anak kecil maupun orang dewasa. Nah, selain itu juga saya ingin membuat coffee shop library gitu. Jadi selain mereka bisa menikmati hidangan yang disediakan coffee shop itu, mereka juga bisa sambil membaca, mereka juga bisa sambil belajar. Mungkin untuk anak-anak kuliah sekarang ini kan mungkin sudah ada ya coffee shop library yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tapi kenapa tidak kalau misalnya saya bisa menjadi salah satunya gitu. Dan menurut saya coffee shop ini sangat banyak digemari oleh anak-anak muda, terutama usia remaja menuju dewasa gitu ya. Mereka sering sekali nongkrong-nongkrong mungkin di coffee shop. Nah, jadi tidak hanya nongkrong biasa, mereka juga bisa sambil berdiskusi di ruang diskusi. Jadi nanti kami sediakan juga ruang khusus untuk membaca, ruang khusus untuk berdiskusi, ruang khusus untuk berimajinasi. Pokoknya banyak banget ruangan yang bisa mendukung mereka menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.